Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Bainama nahnu fi safarin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi ala man la zada lahu qala فذكروا من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya ketika kami bersafar bersama Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang mendatangi tunggangannya. Kemudian dia menoleh ke kiri dan ke kanan agar orang-orang mengetahui dia itu sedang minta bantuan. Nah, kemudian Nabi SAW tahu tujuan dari sahabat ini melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu keluarlah atau sabda Nabi ini mengatakan, barang siapa yang punya tunggangan yang berlebih, fadlu dhahrin, punya tunggangan yang lain yang punya kelebihan dari sekedar kebutuhannya, jadi sudah lebih dari kebutuhannya. Ini yang dimaksud Nabi sini, kepada orang yang tidak punya sama sekali. Di sini nakiroh fi siyaqin nafi. Kemudian beliau berkata selanjutnya, bersabda, dan berikan juga kepada orang yang tidak punya bekal makananmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan berbagai macam barang-barang atau bekal, sampai para sahabat mengira bahwasanya setiap yang berlebih yang kami punya itu hendaklah diinfakkan. La haqqa li ahadin minna min fadlin. Sehingga ketika itu para sahabat merasa bahwasanya harta tersebut yang banyak yang ketika safar itu hendaklah sedekahkan, diinfakkan, dijadikan bantuan ke orang-orang yang tidak memilikinya atau kepada orang yang butuh. Dalam hadis ini secara umum adalah anjuran tentang tolong-menolong kepada saudaranya yang muslim. Kemudian saudaranya ini dalam keadaan butuh, terlebih-lebih lagi saudaranya ini dalam keadaan fakir. Orang yang fakir biasanya ketika safar banyak sekali yang dibutuhkannya, yang mana dia tidak memiliki hal tersebut. Bisa jadi kendaraan yang kurang bagus, kurang kuat, kurang bertenaga, atau makanannya yang kurang lengkap, tidak mencukupi. Maka di sini juga dianjurkan ketika safar itu hendaklah minimalnya 2 orang, sehingga bisa salah satunya menjadi pemimpin dan penolong nantinya, saling menolong di dalam safar. Adapun safar yang pergi bersendirian, yang mana hal ini juga termasuk hal yang makruh, ini nanti ditakutkan, dikhawatirkan dia menjadi ibnu sabil, yaitu orang yang tidak bisa kembali ke kampungnya
atau tidak bisa sampai ke tujuan dikarenakan tadi safar sendiri, mungkin dia sakit jalan, akhirnya tidak bisa merawat diri sendiri, akhirnya dia tinggal di daerah yang tidak tahu siapa orang yang akan dia mintai pertolongan. Nah, hadis ini bersifat umum, yang dibantu itu siapa saja yang tidak punya. Namun di sini harus tetap diberi batasan. Tidak semua safar itu boleh kita bantu orang di dalamnya. Nah, minimalnya adalah safar mubah. Safar pergi jalan-jalan, pergi ke rumah fulan, bukan karena alasan dia sakit atau menjenguk, enggak, hanya untuk sekedar ya singgah atau pergi ke sebuah tempat untuk duduk-duduk saja. Nah, safar yang semacam ini boleh kita berikan bantuan kepadanya. Terlebih lagi kalau safarnya itulah safar dalam ketaatan. Mungkin dia pergi haji, ada yang dibutuhkan, dan kita punya harta yang berlebih, mungkin tenaga, waktu, atau punya kendaraan, maka bisa kita bantu orang yang pergi safar dalam ketaatan ini. Adapun safar maksiat, jangan dibantu. Nah, kemudian juga di sini disebutkan fadlu dhahrin, punya kelebihan tunggangan. Nah, di sini juga bisa dimasukkan perkara yang lain. Segala sesuatu yang kita punya berlebih, punya rumah berlebih, ada yang tidak punya rumah, kita tumpangi orang tersebut. Punya waktu yang berlebih, maka kita berikan waktu tersebut untuk kebaikan orang lain. Punya pakaian berlebih, kita berikan juga pakaian tersebut kepada orang yang butuh. Punya ilmu yang berlebih, ini terutama lagi di zaman sekarang, punya ilmu yang berlebih, ataupun bukan dimaksud berlebih di sini ya sangat banyak, enggak. Misalkan dia punya ilmu, temannya tidak punya ilmu dalam hal tersebut, maka hendaklah dia ajarkan, disesuaikan dengan yang dia punya. Kalau dia punya nasihat, maka yang bagus, dan dia lihat temannya ini kurang dalam hal itu, maka dia sampaikan. Punya pemikiran yang bagus, dia berikan kepada temannya, kepada saudaranya. Dan juga ketika memberi ini, ada juga beberapa patokan, yaitu hendaklah memberi diutamakan kepada orang yang terdekat, kepada adik, saudara, ibu, paman, orang-orang yang terdekat. Kemudian orang yang jauh namun dia masih bertakwa, ada nampak ciri khas dia itu orang yang baik. Kemudian di bawahnya lagi adalah memberikan pokoknya selagi dia muslim. Itu urutan memberikan pemberian kepada orang. Nah, kemudian juga hendaklah di dalam hadis ini juga Nabi SAW ketika saudaranya ini sudah melihat ke kiri ke kanan, langsung Nabi cepat memberikan arahan kepada para sahabat. Hal ini tujuannya adalah untuk menutup agar tidak terjadi pintu meminta-minta. Jadi seperti itu. Tolonglah orang sebelum orang tersebut minta tolong. Kemudian juga di sini dalam hadis ini disebutkan safar itu hendaklah menggunakan kendaraan, kemudian berbekal. Berbekal di sini bekal jasad atau bekal yang tidak bersifat maknawi, misalkan ilmu, itu perlu. Apa saja hukum-hukum tentang safar itu juga termasuk dengan bekal di sini.
Nah, wallahu a'lam, itu dalam hadis ini.